Banyak yang menduga bahwa pengerahan TNI menjaga kejaksaan terhubung dengan kasus pengungkapan dugaan keterlibatan Budi Ari dalam judol. Bahkan pada acara Gerindra, Presiden Prabowo tegas akan melawan dan tak gentar dengan ancaman serta intimidasi kepada aparat penegak hukum. Libas aja Pak, para koruptor Pak, siapapun itu. Budi Ari diutus ke Vatikan dan kemudian beberapa jam setelahnya surat dakwaan yang 2 hari lalu sudah dibacakan di persidangan tiba-tiba bocor ke media atau diberitakan di mana-mana. Itu menunjukkan bahwa memang ini sangat luar biasa terencana. Ya. Apakah itu yang menjadi alasan mengapa TNI dikerahkan untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia? Nah, ini contoh info yang bocor ke publik ya. Bocornya juga beberapa hari sebelum dakwaan jaksa ke Budi Ari itu. Kok pas gitu ya? Ada penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Lalu ada beberapa kasus besar yang tidak jalan di polisi sehingga tidak masuk kejaksaan, misalnya kasus judol. Artinya bukan tidak masuk gitu, hanya berhenti dulu katanya sekian 27 orang beberapa udah, ini kan tidak jelas kabarnya judol, bahkan juga sudah disebut-sebut pejabat tertingginya di situ, tapi berhenti kan gitu kan. Dan nampaknya pemerintah menyadari ini gitu ya. Oleh sebab itu menurut saya memang harus ada langkah untuk memperbaiki ini, karena ini bangsa yang dipertaruhkan. Kalau juru bicara presiden sudah ngomong gini, ya berarti kan benar apa kata Pak Mahfud itu ya, pasti memang ada perintah dari Pak Prabowo. Itu ada satu pasal yang memang memungkinkan kejaksaan itu meminta perlindungan khusus. Pasal 8A. Gini, bunyinya itu, setiap anggota kejaksaan, jaksa dan keluarganya itu berhak, dalam kurung berhak, untuk mendapat perlindungan dari ancaman atas keselamatan. Jaksa kan menyebut soal persen-persen buat Budi Ari itu hari Rabu ya, tanggal 14. Nah, Pak Prabowo pada hari Sabtu lalu tanggal 17 itu kan ada acaranya Tidar, salah satu organisasi saya Partai Gerindra untuk generasi muda. Beliau memberikan pidato di sana yang salah satunya menyangkut pemberantasan korupsi. Prabowo menegaskan bahwa beliau akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Hampir tiap hari katanya jajaran pemerintahan Presiden Prabowo membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Bapak Presiden juga mengungkap bahwa beliau mengetahui ada penegak-penegak hukum yang diancam dalam upaya pemberantasan korupsi ini. Jaksa baru aja mengungkap bahwa ada pembagian persenan buat Budi Ari di kasus pengamanan situs judol. Yang mana fakta itu tidak pernah diungkap sebelumnya, enggak pernah bocor. Mungkin ada sesuatu, pergolakan politik di internal, atau pergolakan di internal kejaksaan maupun di TNI barangkali kemudian masuk, dan terutama di antara kejaksaan dan kepolisian saya kira sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Memang lama tidak harmonis kan. Di dalam kerja-kerjanya tidak saling bersinergi. Rupanya saling berkompetisi, bukan saling bersinergi. Dan itu tidak baik bagi penegakan hukum. Mengapa pengamanan kejaksaan itu tok ujuk-ujuk? Muak bereng, iso bareng. Do gembruduk semua kantor kejaksaan dijaga. Ini semua yang tidak biasa. Dan kita semua gak mudeng. Tidak paham, termasuk pegawai. Apa sih sebabnya? Beneran penjagaan ini sebagai bentuk kerjasama yang sudah berjalan sebelumnya. Memang ada kegentingan khusus, kayak apalah misalnya. Lah kok sekelas TNI yang mestinya menjaga wilayah negara ini, tidaklah kita semua tahu, TNI itu alat pertahanan negara. Kenapa bukan kepolisian yang diterjunkan?
jangan-jangan nggak percaya sama aparat kepolisian di kejaksaan ini. Masa ada ancaman dari negara lain mau nyerang kejaksaan kita? Dari tugas TNI. Ya. Yang pertama, Budi Ari bilang berhenti framing dan yakin keadilan Tuhan akan bekerja. Nggak ngerti yang disuruh berhenti framing siapa? Jaksa kah atau media kah gitu ya? Kalau media, ya media cuma memberitakan dari surat yang dibacakan oleh jaksa gitu kan. Kalau jaksa melakukan framing, ya gimana ceritanya? Lawang mereka membuat surat dakwaan itu berdasarkan keterangan dari saksi, dari para tersangka dan bukti-bukti yang mereka dapatkan gitu. Jadi yang disuruh berhenti framing ini yang mana? Jaksa atau media gitu kan? Agar siapapun berhenti memfitnah dan memframing, karena dia akan kebakar sendiri. Siapa sangka beberapa bulan kemudian Budi Ari sendiri yang terbakar, dalam tanda kutip ya, karena namanya muncul dalam surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam sidang perdana kasus suap pengamanan situs Judol pada hari Rabu lalu ya. Nah, selama proses pemeriksaan di kepolisian, tidak muncul sama sekali indikasi keterlibatan mantan Menkominfo itu. Di kasus ini loh. Loh kok malah di persidangan yang namanya keluar dakwaan. Surat dakwaan dari jaksa loh ini ya. Bukan sekedar berita atau info-info seliweran gak jelas. Ini kan jelas banget dalam sebuah format resmi, dalam sebuah persidangan. Di situ disebut dengan jelas bahwa tarif penjagaan situs Judol per situs itu sebesar 8 juta rupiah. Dengan pembagian 20% untuk Adi, 30% untuk Zulkarnain, dan 50% untuk Budi Ari. Bahkan disebut ada kodenya. Kode bagian untuk Budi Ari itu disebut dengan kata bagi PM. Ya, heboh soal pengerahan TNI di dalam tugas atau dengan penugasan menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia. Itu harus dibaca sebagai kewaspadaan atau kesiagaan yang dasarnya adalah sebut aja keinginan presiden untuk menjadikan target pemberantasan korupsi itu setara dengan target beliau untuk memakmurkan negeri ini. Karena tesisnya adalah bagi Pak Prabowo negeri ini dirampok sehingga rakyat miskin gitu. Jadi kelihatannya ini akan jadi satu sebetulnya program ideologis karena di dalam penugasan itu atau penargetan pemberantasan korupsi terbaca satu misi untuk bukan memberantas korupsi sebetulnya, tapi memastikan bahwa kekayaan negara itu tidak boleh dihalangi untuk tiba di dapur setiap manusia ini. Istimewa dijaga TNI sudah seharusnya Kejagung usut tuntas kasus judi online. Kejaksaan Agung satu-satunya lembaga hukum yang mendapat perlakuan istimewa ketika lembaga yang dipimpin Sanitiar Burhanuddin itu mendapat penjagaan atau pengawalan dari Tenaga Nasional Indonesia atau TNI. Pro kontra pun mewarnai adanya kebijakan TNI menjaga atau mengawal Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri. Berbagai pendapat pernyataan bahwa kehadiran TNI di Kejaksaan untuk melindungi pihak Kejaksaan dalam mengusut tuntas perkara yang ditangani Kejaksaan. Terkini nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi yang saat ini menjabat Menteri Koperasi tercantum dalam surat dakwaan kasus judi online atas nama terdakwa Zulkarnain Apriliantoni, Andi Kismanto, Alwin Jabarti Kismas, dan Muhrijan alias Agus. Berdasarkan surat keterangan dakwaan nomor PDM yang dilihat dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan, Budi Ari disebut menerima bagian dari praktik penjagaan laman judi online. Disebut bahwa terdakwa Zulkarnain diminta oleh Budi Ari selaku Menkominfo saat itu untuk mencari orang yang dapat mengumpulkan data laman web perjudian online. Kemudian terdakwa Zulkarnain memperkenalkan Budi Ari kepada terdakwa Adi. Dalam sebuah pertemuan, terdakwa Adi
mempresentasikan alat crawling data yang mampu mengumpulkan data laman web judi online. Lalu, Budi Ari menawarkan terdakwa Adi untuk mengikuti seleksi tenaga ahli di Kemenkominfo. Terdakwa Adi dinyatakan tidak lulus seleksi lantaran tidak memiliki gelar sarjana. Namun karena adanya atensi dari Budi Ari, ia tetap diterima dengan tugas mencari tautan dan atau laman web judi online yang dilaporkan kepada tim takedown. Terdakwa Zulkarnain tersebut bertugas sebagai penghubung dengan Budi Ari, sementara terdakwa Adi bertugas menyetir laman web judi online yang telah didata untuk dikeluarkan dari daftar laman web perjudian yang akan diblokir. Adapun terdakwa Alwin bertugas sebagai bendahara yang mengatur bagian uang hasil penjagaan laman web perjudian, sedangkan terdakwa Muhrijan bertugas sebagai penghubung dengan agen laman web perjudian. Terdakwa Zulkarnain Apriliantoni, terdakwa 2 Adi Kriswanto, dan terdakwa 4 Muhrijan alias Agus kembali bertemu di Cafe Prekrams Senopati untuk membahas mengenai praktek penjagaan web laman web perjudian online di Kemenkominfo dan tarif sebesar 8 juta per website serta pembagian untuk terdakwa 2 Adi Kismanto sebesar 20%, terdakwa 1 Zulkarnain Apriliantoni sebesar 30%, untuk saudara Budi Ari Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga. Demikian bunyi surat dakwaan tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kampus Menkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa jaksa penuntut umum bisa menghadirkan Budi Ari sebagai saksi di persidangan. Menurut kalau bersangkutan di dalam berkas perkara yang terdakwanya sekarang sedang disidangkan, bahwa yang bersangkutan sebagai saksi mungkin saja akan dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam persidangan, kata Harli. Menurut Harli, Budi Ari yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi dapat dipanggil sebagai saksi jika namanya untuk dalam daftar saksi jaksa penuntut umum, namun apabila tidak, hal itu tergantung kepada majelis hakim. Lebih lanjut, dia menyebut jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh selama penyelidikan. Temuan jaksa itu, kata dia, nantinya akan diverifikasi di meja hijau. Sementara itu, mengenai peluang adanya tersangka baru dalam kasus judi online dimaksud, Kejagung menyerahkannya kepada penyidik, adapun penyidik dalam perkara ini adalah Polda Metro Jaya. Sudah seharusnya pihak kejaksaan mengembangkan dan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya agar ke depan kejaksaan tidak meninggalkan catatan hitam dalam kasus judi online. Sudah seharusnya pula kejaksaan membuktikan kepada rakyat Indonesia manfaat lembaga tersebut mendapat perlakuan istimewa berupa pengawalan dari TNI.